Bab 911, lakukan pekerjaanmu. Walaupun Dou Zongyong berkata demikian, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Suanyimen adalah sekolah pengobatan Tiongkok murni, dan resep yang dimiliki Suanyimen adalah resep pengobatan tradisional Tiongkok, jadi produk mereka tidak dapat dipisahkan dari pengobatan tradisional Tiongkok. Kami tidak dapat mengetahuinya, tetapi inilah faktanya. Penjualan produk mereka sama sekali tidak terpengaruh. Li Qianjue menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Setiap malam, truk mereka yang mengangkut barang keluar satu demi satu, dalam arus yang tak berujung. Aneh sekali. Dou Zongyong mengerutkan kening, dan terkejut sesaat. Meskipun dia sangat membenci sekte Suanyi, dia diam-diam terkesan olehnya di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Lin Yu tadi benar. Sekte Suanyi layak menjadi sekolah pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Memang ada master. Kini, hanya dua jurus utama menyerang dan bertahan yang digunakan Sekte Suanyi terhadap Lin Yu membuat dia dan Lin Yu merasa seperti berada dalam kabut. Tetapi kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Mereka akan segera menunjukkan sifat asli mereka. Aku telah memerintahkan bawahanku untuk menyelidiki. Mungkin kita akan segera mendapatkan hasilnya. Li Qianyi menghibur Dou Zongyong. Baiklah, aku percaya bahwa kebaikan tidak akan menang atas kejahatan. Pak Tua Dou juga mengangguk dengan penuh semangat, wajahnya tegas, tetapi melihat Lin Yu terbaring di ranjang rumah sakit dengan ekspresi lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan dan berkata, sangat disayangkan bahwa Jiarong benar-benar melukai tubuhnya karena masalah ini. Benar-benar memilukan. Lin Yu tersenyum dan berkata, Pak Tua Dou, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku, He Jiarong, memiliki kehidupan yang sederhana dan tidak disayangkan untuk mati. Aku hanya merasa kasihan bahwa reputasi pengobatan tradisional Tiongkok telah rusak karena aku kali ini. Aku takut setelah aku mati, aku tidak akan memiliki wajah untuk melihat leluhurku. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi gelap, dan dia memikirkan kegiatan pemungutan suara untuk menghapus pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia merasa sangat tertekan. Meski tidak semua hal disebabkan olehnya, tapi semua hal disebabkan olehnya. Meskipun dia bukan orang yang menyebabkan semua ini, Sekte Suanyi melakukan semua ini untuk menghadapinya. Dou tua tampaknya melihat melalui rasa bersalah Lin Yu. Dia tersenyum lembut, menepuk tangan Lin Yu, dan menasihati dengan lembut, Jiarong, mengorek tulang untuk mengobati racun selalu membutuhkan rasa sakit saat mengupas kulitnya. Jika industri pengobatan Tiongkok ingin membasmi rayap-rayap kotor ini, mereka juga membutuhkan nirwana Phoenix dan terlahir kembali dari abu. Hanya dengan bertahan dalam periode angin dan hujan ini, pengobatan Tiongkok dapat memperoleh kembali vitalitasnya dan berkembang. Hanya dengan begitu jalan di depan dapat menjadi lebih lebar dan lebih jauh. Setelah mendengar nasihat Dou tua, hati Lin Yu yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi jernih. Ya, tanpa melewati dingin yang menusuk, bagaimana aroma bunga plum dapat mengenai wajah Anda? Karena tidak ada masalah dengan hasil tes, kamu memiliki hati nurani yang bersih. Hal terpenting bagi seseorang adalah bersikap terbuka dan jujur. Dou tua berdiri dan mengambil barang-barangnya, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal, dan memberitahu Lin Yu, langit dan bumi memiliki keadilannya sendiri. Beberapa hal harus diserahkan pada waktu. Mereka tidak dapat terburu-buru. Jadi dengarkan nasihatku. Kamu harus beristirahat dengan baik hari ini dan jangan bekerja terlalu keras. Mengenai pembukaan lembaga medis besok, mari kita tunda. Sekarang setelah menjadi seperti ini, pembukaan lembaga medis pengobatan tradisional Tiongkok Lin Yu secara alami hancur. Lin Yu harus mengagumi Suanyimen dan Chu Yunxi. Mereka bahkan menghitung waktu kepindahan mereka dengan sangat akurat. Baik, Tuan, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Sekte berhati hitam seperti Sekte Suanyi cepat atau lambat akan mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Dou Xinyi juga berkata kepada Lin Yu berulang kali, sambil berdiri dan berpura-pura pergi bersama kakeknya. Ngomong-ngomong, Xinyi, tolong beritahu semua cabang besok untuk menutup sementara pintu mereka. Lin Yu tiba-tiba memikirkan hal ini dan berkata kepada Dou Xinyi, pada titik ini, bahkan jika kita tidak menutupnya,
kita pasti tidak akan dapat terus beroperasi. Seseorang mungkin akan pergi dan menghancurkan toko, jadi lebih baik aman. Sekarang setelah pengobatan Tiongkok dan Lin Yu difitnah seperti ini, pasti akan ada anggota keluarga pasien yang emosional yang akan membawa orang untuk menghancurkan toko dalam beberapa hari ke depan, jadi Lin Yu memiliki pandangan ke depan untuk menutup semua cabang terlebih dahulu. Baiklah, Dou Xinyi mengepalkan tangan tipisnya erat-erat, mengangguk dan setuju. Setelah Dou Xinyi dan Dou Zongyong pergi, Lin Yu menoleh ke Li Qianyi dan berkata, "Saudara Li, ingat, jangan lupa untuk mengeluarkan pengumuman besok, serahkan semua tanggung jawab atas insiden ini kepadaku. Bagaimanapun, situasi keseluruhan lebih penting." Li Qianyi mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya tampak sedih, dan mengangguk lembut. Tepat pada saat itu, ponsel Li Qianyi tiba-tiba berdering. Li Qianjue mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu dari Hao Ningyuan. Dia sedikit terkejut, lalu berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, ini telepon dari Menteri Hao. Jangan bilang padanya aku di rumah sakit." Lin Yu mengangguk ke arah Li Qianjue, memberi isyarat kepada Li Qianjue untuk menjawabnya. Li Qianjue segera menjawab telepon dan berkata dengan cemas, "Menteri Hao, Anda belum beristirahat." "Haha, Qianjue, hebat sekali." Hao Ningyuan di ujung telepon tidak repot-repot bersikap sopan kepada Li Qianjue. Nada suaranya sangat bersemangat, dan dia berkata berulang kali, "Hasil dari Biro Inspeksi sudah keluar. Menurut semua sampel yang dikumpulkan, memang tidak ada masalah dengan cairan oral Changsheng Anda. Saya kira hasil di pihak Anda sama, kan?" Li Qianjue menjadi gembira ketika mendengar ini, dan sangat bersemangat sejenak. Dia segera setuju, "Iya, Menteri Hao, tidak ada masalah dengan hasil inspeksi di pihak kami. Dengan cara ini, hasil inspeksi kedua belah pihak cocok, dan dapat dipastikan bahwa cairan oral ini tidak memiliki masalah sama sekali. Jadi, kecelakaan ini sama sekali bukan disebabkan oleh obat oral cair Changsheng milikmu." Hao Ningyuan tersenyum lebar. Hal ini seperti sebuah kepastian baginya. Ia kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Ngomong-ngomong, di mana Jiarong? Apakah Jiarong masih bersamamu? Aku tidak bisa menghubunginya." "Oh, dia di sini." Li Qianjue buru-buru setuju, lalu menjejalkan ponsel itu ke tangan Lin Yu yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia bertepuk tangan dengan gembira, berjalan ke sana kemari dengan gembira dan berkata, "Bagus, bagus." Namun, dibandingkan dengan Li Qianjue yang emosional, Lin Yu tampak sangat tenang. Dia mengambil ponsel dan mengobrol dengan Hao Ningyuan. Ketika dia mengetahui bahwa Hao Ningyuan akan mengumumkan hasilnya kepada publik, Lin Yu tidak keberatan. Namun ketika dia mendengar bahwa Hao Ningyuan akan mengadakan konferensi pers untuk membela dirinya dan pengobatan tradisional Tiongkok, wajah Lin Yu berubah, dan dia buru-buru membujuk, "Menteri Hao, Anda tidak boleh melakukan itu. Saat ini, kebencian publik merajalela. Jika Anda berdiri dan secara terbuka mendukung saya dan pengobatan Tiongkok, Anda mungkin akan terlibat dalam pusaran opini publik. Ketika Anda berada di rumah sakit kedua Universitas Peking, orang-orang itu menanyai Anda. Apakah Anda lupa?" Petik 2. Lin Yu tidak keberatan dia mengumumkan hasilnya, tetapi dia menentangnya membela dirinya sendiri dan pengobatan Tiongkok, karena Lin Yu tahu bahwa hasil ini pasti tidak akan diterima oleh keluarga pasien tersebut. Jika Hao Ningyuan berbicara untuk dirinya sendiri dan Changsheng Oral Liquid saat ini, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi itu akan menjadi langkah yang sangat tidak menguntungkan bagi Hao Ningyuan, dan sangat mungkin Hao Ningyuan juga akan dikritik oleh ribuan orang. Tentu saja aku tidak lupa bagaimana mereka memarahiku, tetapi ketika aku di rumah sakit, aku tidak tahu apa hasilnya, jadi aku tidak berani membantah ketika mereka memarahiku. Tetapi sekarang berbeda. Hasil pemeriksaan biro ada di sini dengan jelas. Tentu saja, aku, Hao Ningyuan, memiliki kepercayaan diri untuk berdebat dengan mereka. Kata Hao Ningyuan dengan suara nyaring di ujung telepon. "Menteri Hao, Anda harus berpikir dua kali." Lin Yu buru-buru menasihati, "Anda mungkin tidak tahu bahwa suara-suara yang mengkritik pengobatan tradisional Tiongkok dan bahkan menyerukan penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok di internet semakin gencar.
Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Hao Ningyuan mendengus dingin, lalu berkata dengan keras, bukankah suara untuk menghapus pengobatan tradisional Tiongkok di forum itu? Saya juga melihatnya. Justru karena inilah saya, manajer umum komunitas medis Yanxia, harus bangkit untuk membela pengobatan tradisional Tiongkok. Jika saya tidak bangkit ketika pengobatan tradisional Tiongkok berada dalam situasi yang paling kritis, kapan saya harus bangkit? Hati Lin Yu tergerak ketika mendengar ini, dan dia merasa sangat mengagumi Hao Ningyuan, tetapi dia tetap menasihati dengan sedikit kekhawatiran, namun, jika Anda bangkit dan berbicara untuk saya dan pengobatan tradisional Tiongkok dan membuat semua orang marah, saya khawatir itu akan memengaruhi karir Anda. Haha, Hao Ningyuan tiba-tiba tertawa lagi saat mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan bangga, Jiarong, kamu meremehkanku, Hao Ningyuan. Bagaimana mungkin aku menjadi orang yang haus kekuasaan? Aku, Hao Ningyuan, menduduki jabatan ini, dan tentu saja aku harus bertanggung jawab atas seluruh komunitas medis. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi pilar komunitas medis sepertimu yang mengabdi pada negara dan rakyat, lalu apa gunanya aku menjadi menteri? Bab 912, Kecemburuan Jiangda. Kata-kata Hao Ningyuan agung, jujur, dan terus terang, tanpa jejak kemunafikan atau kepura-puraan. Baginya, ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan hanyalah awan yang berlalu. Yang ia pedulikan hanyalah masa depan Yanxia Medical. Semua ini merupakan visi yang indah yang memungkinkan pengobatan Tiongkok mendapatkan pijakan di dunia. Jadi dia tahu bahwa sekaranglah saatnya pengobatan Tiongkok sangat membutuhkannya, dan dia harus bangkit. Ketika Lin Yu mendengar kata-katanya, dia tidak dapat menahan perasaan terharu dan penuh emosi, lalu dia berkata dengan suara tegas, Menteri Hao, atas nama puluhan ribu dokter pengobatan Tiongkok di seluruh negeri, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Ketika pengobatan Tiongkok sedang dilanda badai opini publik, sungguh sangat penting untuk memiliki suara yang kuat untuk mendukung pengobatan Tiongkok, jadi Lin Yu dengan tulus berterima kasih kepada Hao Ningyuan. Kader-kader baik seperti inilah yang berdedikasi kepada negara dan rakyat, patut mendapatkan penghormatan yang setinggi-tingginya. Ngomong-ngomong, Jiarong, karena tidak ada masalah dengan obat-obatanmu, itu berarti pasti ada seseorang di balik layar. Hao Ningyuan tidak banyak berbasa-basi dengan Lin Yu. Memikirkan hasil tes, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan suara tegas, menurutmu siapa yang paling mencurigakan dalam masalah ini? Ini, Menteri Hao, aku tidak bisa membuat kesimpulan gegabah sebelum aku mendapatkan buktinya. Lin Yu mendesah pelan. Meskipun dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Suanyimen dan Chu Yunxi yang berada di balik layar, dia tidak punya bukti sekarang, jadi dia tidak bisa memberitahu Hao Ningyuan secara langsung. Bagaimanapun, status Hao Ningyuan di bidang medis bukanlah orang biasa. Jangan khawatir, meskipun tidak ada bukti sekarang, kita akan memiliki bukti begitu kita menangkap pria kurus dan gelap itu. Hao Ningyuan mendengus dingin. Dia tahu bahwa tanpa bukti, spekulasi apapun tidak akan ada artinya. Bahkan, dia sudah menduga bahwa masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh Chu Yunxi dan Suanyimen, karena kedua kekuatan ini adalah musuh utama Lin Yu dan grup Li. Baiklah, saya harap kita bisa menangkapnya. Lin Yu mengangguk, lalu bertanya, Menteri Hao, meskipun pasien di Beijing menolak pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimana dengan pasien lain di seluruh negeri? Dalam situasi ini, dia masih khawatir dengan pasien yang mengalami gagal organ ini, berpikir bahwa jika dia bisa menyelamatkan satu orang, itu akan menjadi hal yang baik. Mungkin pasien di bagian lain negeri ini bersedia mengonsumsi pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati penyakit mereka. Mendengar ini, Hao Ningyuan mendesah pelan dan berkata, Jiarong, satu percikan api saja dapat menyalakan api di padang rumput. Video pasien di Sangjing yang memboikotmu telah menyebar ke seluruh negeri, jadi orang-orang dari tempat lain juga mulai memboikot pengobatan Tiongkok. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang memilih? Dia tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi artinya sudah sangat jelas. Sekarang bukan hanya orang-orang di Sangjing yang memboikot pengobatan Tiongkok, tetapi sebenarnya telah menyebar ke seluruh Yanxia. Oh, Lin Yu menghela napas sedikit kecewa.
Itu bukan kejutan besar, tetapi dia menyerah pada ide membuat obat saat sedang sakit. Jiarong, kamu harus mencari cara untuk mengetahui keanehan dalam masalah ini sekarang. Bagaimana mereka melakukannya? Selama kita mencari tahu di mana letak masalahnya, semuanya akan jelas dengan sendirinya. Hao Ningyuan memberi instruksi dengan suara yang dalam, jika kamu butuh bantuan dariku, beritahu saja aku. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok, dia dapat memberikan kemudahan terbesar bagi Lin Yu. Baiklah, Menteri Hao, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu masalahnya. Lin Yu setuju, lalu menutup telepon dan mengembalikan telepon itu kepada Li Qianjue. Wajahnya serius, dan hatinya masih tertekan tak terlukiskan. Jika dia bisa menemukan keanehan itu, semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Kedengarannya mudah, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan jawabannya untuk sementara waktu, Lin Yu sama sekali tidak mau repot-repot memikirkannya. Dia menopang dirinya sendiri di tempat tidur, pura-pura bangun, dan berkata, "Baiklah, sudah larut malam, ayo pulang." Pulang. Raut wajah Ye Qingmei dan Li Qianying berubah ketika mereka melihat ini, dan mereka bergegas menghampiri dan menekan Lin Yu ke tempat tidur. Ye Qingmei buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa pergi tanpa izin dokter?" Lin Yu tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu lupa bahwa aku adalah seorang dokter, dan aku adalah wakil presiden di sini?" Ye Qingmei dan Li Qianying sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepala dan berkata serempak, "Kamu sekarang adalah seorang pasien." "Tidak apa-apa, aku sendiri yang tahu tubuhku. Bukankah Tuan Dou tadi mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhku?" Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata dengan tidak setuju bahwa dialah yang paling mengenal tubuhnya sendiri. Namun, Ye Qingmei dan Li Qianying menentang keras hal itu. Pada saat ini, obat-obatan yang disiapkan oleh Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok telah dikemas dalam kantong plastik tertutup sesuai dosis dan dikirimkan. Lin Yu tidak berniat meminumnya, tetapi karena paksaan Ye Qingmei dan Li Qianying, dia tidak punya pilihan selain minum sebungkus. Kedua wanita itu kemudian menyetujui permintaannya untuk pulang larut malam. Tidak mungkin. Sekarang Lin Yu terbiasa tidur di ranjang yang sama dengan Jiang Yan, dan dia tidak bisa tidur di luar. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yu meminta Li Qianying dan Li Qianyi untuk kembali terlebih dahulu, dan Bu Cheng serta Li Zhensheng mengantar Ye Qingmei dan Lin Yu pulang sebelum berangkat. Jiang Yan tertidur setelah Lin Yu dan Ye Qingmei memasuki kamar, tetapi ketika Lin Yu membuka pintu, Jiang Yan langsung terbangun ketika mendengar gerakan Lin Yu. Melihat wajah Lin Yu yang lemah, hati Jiang Yan tiba-tiba bergetar, dan dia langsung bertanya apa yang terjadi. Faktanya, jika Lin Yu tidak kembali di malam hari, Jiang Yan akan selalu merasa gelisah ketika tidur sendirian, sehingga suara sekecil apapun akan membangunkannya. Dia dan keluarganya tidak menonton berita di sore hari, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Agar tidak membuatnya khawatir, Lin Yu menolak untuk memberitahunya, tetapi Jiang Yan hanya berdiri dan bertanya kepada Ye Qingmei. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Jiang Yan menangis terseduh-seduh karena sakit hati. Dia ingin menyentuh luka koreng Lin Yu dengan tangan yang gemetar, tetapi akhirnya dengan takut-takut mengambilnya kembali karena takut menyakiti Lin Yu. Dia duduk di tempat tidur, memeluk Lin Yu erat-erat, air matanya mengalir seperti manik-manik dari tali yang putus, dan berkata, "Jiarong, jika mereka ingin menghapus pengobatan tradisional Tiongkok, biarkan saja mereka melakukannya. Lembaga medis pengobatan tradisional Tiongkok yang disebut-sebut itu tidak perlu dibuka, jadi kamu tidak perlu terlalu lelah di masa mendatang. Lagi pula, kita punya perusahaan lain, dan kita punya cukup uang untuk dibelanjakan. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras." Lin Yu tersenyum dan dengan lembut memeluk Jiang Yan, yang tubuhnya lembut dan hangat dalam pelukannya. Mengetahui bahwa dia peduli pada dirinya sendiri, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Saudari Yan, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Pengobatan tradisional Tiongkok diwariskan oleh nenek moyang kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya hilang?"
Mewarisi dan mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok adalah tanggung jawab dan kewajiban setiap praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Aku tidak peduli dengan tanggung jawab dan kewajiban, aku hanya tidak tahan melihatmu diganggu. Suara Jiang Yan berlinang air mata, tetapi dia berkata dengan marah, karena mereka sangat tidak tahu berterima kasih, mengapa kamu masih peduli pada mereka? Biarkan mereka berjuang sendiri. Aku berharap pengobatan Tiongkok dihapuskan, sehingga kamu tidak perlu peduli lagi pada Tianxia. Mulai sekarang, kamu hanya akan memiliki aku di hatimu. Suara Jiang Yan sedikit marah, dan pada saat yang sama sedikit genit, seolah-olah Tianxia telah merebut Lin Yu selama ini, dan dia telah dengan murah hati menanggungnya. Sekarang, Tianxia telah mengecewakan Lin Yu, dan Lin Yu dapat meninggalkan Tianxia secara terbuka dan menemaninya dengan sepenuh hati. Lin Yu merasa geli dan tersentuh oleh kata-kata Jiang Yan, dia pun tak kuasa menahan diri untuk memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, Jiang Yan tiba-tiba mengeluarkan suara, "Oh, lagi," mendorong Lin Yu menjauh, dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu kamu hanya punya aku di hatimu? Bagaimana dengan mawar, bunga peoni, dan bunga peoni? Kamu, dokter hebat he, punya begitu banyak orang yang kamu sayangi." Lin Yu bahkan lebih senang ketika mendengarnya mengatakan ini. Jiang si pria pencemburu, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Julukan yang dia berikan pada Jiang Yan benar-benar tajam. Jelas, dia berbicara tentang fakta bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sedang dihapuskan, tetapi Jiang Yan cemburu setelah semua perubahan itu. Lin Yu sangat mengaguminya. Sungguh jenius dalam hal logika. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik kau bersaing denganku untuk mendapatkan beberapa bunga daripada seluruh dunia bersaing denganku untukmu. Kata Jiang Yan sambil memeluk Lin Yu lagi dengan kedua tangannya. Ia merasakan sakit yang tak terlukiskan ketika ia memikirkan bagaimana Lin Yu begitu marah hingga ia muntah darah karena pengobatan Tiongkok. Sebenarnya, Lin Yu hanya menderita ketidaksabaran dan hanya perlu istirahat selama 2 hari. Tetapi Jiang Yan memperlakukan Lin Yu seperti orang cacat dan sangat perhatian kepadanya. Dia bahkan pergi ke ruang utilitas untuk mencari pispot sehingga Lin Yu bisa pergi ke toilet di kamar itu jika dia mau. Lin Yu cukup geli, tetapi jika dipikir-pikir lagi, dia tidak pernah sakit selama beberapa tahun terakhir sejak menjadi saudara Jiarong. Jiang Yan pasti akan gugup jika dia tiba-tiba jatuh sakit. Lin Yu tersenyum dan berkata, "Kakak Yan, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Biar ku beritahu, aku dalam keadaan sehat. Kalau kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu." Sambil berkata demikian, Lin Yu melingkarkan lengannya di pinggang Jiang Yan, melemparkan Jiang Yan ke tempat tidur, dan pada saat yang sama mengangkat selimut dan menutupi tubuhnya. "Ah!" seru Jiang Yan, "apa yang kau lakukan? Kau mencoba bunuh diri." Bab 913 Kebangkitan yang tidak disengaja. Sebenarnya, Lin Yu hanya memuaskan keinginannya untuk memanfaatkan gadis itu. Dia memang tidak berdaya saat ini. Tubuh kakak Jiarong masih lemah. Hanya saja dia begitu marah sehingga dia bahkan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Namun bagi Lin Yu, tidak perlu melakukan hal lain. Saat ini, selama Jiang Yan bisa bersamanya, dia akan sangat puas. Dia memeluk erat tubuh hangat Jiang Yan, dan hatinya terasa hangat, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan pelabuhan untuk beristirahat di tengah angin dan hujan. Keesokan paginya, Lin Yu dan Jiang Yan belum bangun ketika Li Zhensheng dan Bu Cheng datang. Hal pertama yang mereka katakan ketika memasuki ruangan adalah, "Bagaimana kesehatan Anda, Tuan?" Raut wajah Jiang Jingren dan istrinya serta Qin Xiulan sedikit berubah ketika mendengar ini. Mereka langsung mencium sesuatu yang tidak biasa dan dengan cepat menarik Bu Cheng dan Li Zhensheng untuk duduk di sofa dan menanyai mereka tentang situasinya. Ye Qingmei, yang sedang membersihkan meja, tampak tak berdaya. Lin Yu telah mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu ketiga tetua, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Li Zhensheng tidak peduli dengan hal itu. Dia sangat marah sehingga dia tidak tidur sepanjang malam. Dia dengan penuh semangat menceritakan kepada Jiang Jingren dan yang lainnya apa yang terjadi kemarin. Setelah mendengar ini, Jiang Jingren sangat marah hingga tubuhnya gemetar.
Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, barbar. Bodoh. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Dia sangat marah karena menantunya telah menderita penghinaan dan ketidakadilan seperti itu tanpa alasan, tetapi sebagai orang luar, dia tidak dapat membantu. Saat seluruh keluarga mengetahui hal ini, Lin Yu pun berubah dari seorang penyandang cacat di mata Jiang Yan menjadi penyandang cacat di mata seluruh keluarga. Ibunya dan ibu mertuanya memasak bubur dan merebus makanan tonik, dan di saat yang sama terus mengomeli Lin Yu agar tidak menjadi dokter lagi, karena menjadi dokter adalah pekerjaan yang tidak dihargai. Apa yang kalian tahu? Kalian terlalu berhati lembut. Jiang Jingren membalas Qin Siulan dan Li Suqin dengan nada tidak senang, dan berkata dengan keras, pria sejati memiliki ambisi yang besar. Karena dia memiliki kemampuan, dia seharusnya memikul tanggung jawab yang seharusnya dia pikul, membangun karir, dan membuat prestasi yang menggemparkan. Shinji di samping tampaknya telah mendengar sesuatu dari percakapan antara anggota keluarganya. Setelah Lin Yu dipaksa minum obat Cina oleh Jiang Yan dan Ye Qingmei, Shinji mengeluarkan sekantong permen yang dibeli Jiang Yan untuknya dan memberikannya kepada Lin Yu, memberi isyarat agar Lin Yu memakannya. Lin Yu tersenyum dan menyentuh kepala Shinji, hatinya terasa hangat. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa anak perempuan adalah jaket katun kecil yang penuh perhatian, mereka berhati-hati dan bijaksana. Jiarong, karena tidak ada masalah dengan cairan oralmu, katakan saja padaku, mungkinkah pasien-pasien ini memakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka makan saat minum cairan oral, yang mengubah khasiat obat dan menyebabkan keracunan. Jiang Jingren sangat khawatir dengan urusan menantunya. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama, lalu menanyakan keraguannya. Lin Yu tersenyum dan berkata, tidak, ayah, cairan oral kami memiliki sifat yang ringan dan tidak ada pantangan makanan. Itulah sebabnya mengapa cairan oral kami laku keras. Selain itu, begitu banyak orang di seluruh negeri mengalami gejala gagal organ pada saat yang sama. Apakah sulit untuk mengatakan bahwa mereka makan makanan yang sama dalam kurun waktu yang sama? Yanxia sangat besar, dari selatan ke utara, dari timur ke barat, kebiasaan makan sangat bervariasi, situasi ini sama sekali tidak ada. Wajah Jiang Jingren menjadi gelap ketika mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, tetapi saya tidak dapat memikirkan alasan lain selain ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya dan Lao Zhang, Lao Xie dan beberapa orang lain di biro kami minum sejenis obat Tiongkok untuk menurunkan tekanan darah pada saat yang bersamaan. Dokter tidak mengatakan apapun untuk menghindarinya. Akibatnya, kami pergi ke rumah seorang kolega hari itu dan minum anggur wolfberry dan makan beberapa hidangan dingin. Pada akhirnya, kolega itu baik-baik saja, tetapi kami yang minum obat Tiongkok itu muntah dan diare dan dirawat di rumah sakit. Sejak saat itu, saya menyadari bahwa pengobatan Tiongkok sebenarnya sangat sulit untuk diminum. Ketika minum obat, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, beberapa obat Tiongkok memang perlu dihindari, jika tidak, obatnya tidak hanya tidak efektif, tetapi juga dapat menyebabkan keracunan. Hal-hal seperti anggur obat, Anda tidak dapat minum obat saat meminumnya. Berbicara tentang ini, Lin Yu tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening, menggumamkan beberapa kata, anggur obat, lalu wajahnya berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Jiang Jingren, ayah, Anda seorang jenius. Jiang Jingren tertegun, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah dia baru saja berbagi sedikit cerita? Bagaimana dia menjadi seorang jenius? Lin Yu tiba-tiba tertawa, lalu segera berdiri, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Qianjue, menekankan sesuatu kepada Li Qianjue dan meminta Li Qianjue untuk mencari seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Li Qianjue di ujung telepon berkata dengan curiga, saya sudah meminta seseorang untuk memeriksa apa yang Anda katakan. Periksa lagi. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, periksa dengan teliti, dan perluas skalanya sebanyak mungkin, dan biarkan orang dari cabang lain membantu memeriksa di antara pasien lokal. Melihat Lin Yu begitu percaya diri, Li Qianjue segera setuju. Ngomong-ngomong, Saudara Li, mengapa Anda belum mengeluarkan pengumuman yang saya minta? Ayah saya mengatakan bahwa saham Li Group sedang anjlok.
Lin Yu bertanya dengan sedikit kebingungan, hal semacam ini perlu segera diatasi, dan aku sudah memikirkannya dengan saksama. Selama kamu menyelidiki dengan saksama seperti yang kukatakan dan tidak melewatkan detail apapun, kamu seharusnya bisa mengetahui penyebab penyakitnya. Ketika kebenaran terungkap, ketidakadilan yang telah kuderita secara alami akan terhapus. Benarkah? Oke, Li Qianjue sangat gembira saat mendengarnya, dan mengangguk. Jangan khawatir, kali ini saya tidak hanya akan meminta bantuan polisi, tetapi juga menyewa sekelompok penyelidik profesional untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan metode Anda. Setelah menutup telepon, Lin Yu cukup bersemangat. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya dengan saksama, lalu mengangguk dengan sangat setuju, dan berkata kepada Jiang Jingren dengan penuh semangat, "Ayah, terima kasih telah mengingatkanku. Jika aku menemukan keanehan kali ini, ayah pasti akan menjadi orang pertama yang berkontribusi." Jiang Jingren yang kebingungan sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, tetapi dia mengangguk dengan tenang dan berkata dengan bangga, "Benar sekali, ayahmu telah melewati lebih banyak jembatan daripada yang telah kamu lalui. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan di masa mendatang, mintalah saran dari ayah." Tidak lama setelah panggilan tersebut, Li Qianjue mengikuti apa yang dikatakan Lin Yu dan meminta akun resmi grup Li untuk mengeluarkan pengumuman, menghindari tanggung jawab. Setelah pengumuman ini dikeluarkan, saham Li Group segera menghentikan penurunan cepatnya dan berangsur-angsur stabil. Pada saat yang sama, Hao Ningyuan juga mengadakan konferensi pers untuk mempublikasikan hasil pengujian Changsheng Oral Liquid. Pada saat yang sama, ia menanggapi seruan untuk memboikot dan menghapuskan pengobatan tradisional Tiongkok selama periode ini. Dia mengklaim bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak salah dan menekankan bahwa jika pengobatan Yanxia ingin menjadi hebat, pada akhirnya ia harus bergantung pada pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia dengan tegas mendukung pengobatan tradisional Tiongkok. Tentu saja pernyataannya itu mendapat tentangan dan penolakan dari sebagian besar masyarakat, terutama keluarga pasien, karena menganggap hasil tes itu tidak benar. Jika tidak ada yang salah dengan Changsheng Oral Liquid, lalu mengapa begitu banyak pasien menderita gagal organ? Lagi pula, satu-satunya kesamaan di antara pasien di seluruh negeri adalah mereka meminum cairan oral Changsheng. Jadi banyak orang berpikir bahwa Hao Ningyuan menerima keuntungan dari He Jiarong dan berkolusi dengan He Jiarong. Itulah sebabnya dia melindungi He Jiarong dan pengobatan tradisional Tiongkok. Selama beberapa waktu, ada aliran suara yang mengecam Hao Ningyuan di internet. Melihat Hao Ningyuan telah menanggung begitu banyak keluhan dan penghinaan untuk dirinya sendiri dan pengobatan tradisional Tiongkok, Lin Yu merasa sangat emosional. Dia berpikir dalam hati bahwa merupakan suatu berkah bagi pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Yanxia untuk memiliki pemimpin seperti Hao Ningyuan. Pada hari-hari berikutnya, perdebatan mengenai masalah ini semakin memanas dan semakin banyak orang yang mempertanyakan keaslian hasil tes tersebut. Demikian pula, suara-suara yang menyerukan penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok terus bermunculan. Meskipun harga saham Li Group telah menghentikan tren penurunannya, namun harga saham tersebut juga tidak memiliki momentum kenaikan dan telah berfluktuasi dalam kisaran yang kecil. Yang mengejutkan Lin Yu dan Li Qianwei adalah menurut informasi terpercaya yang diperoleh bawahan mereka, volume pesanan Yunxi Bioengineering sebenarnya telah meningkat secara linear baru-baru ini, dan harga saham juga telah meningkat. Meskipun Lin Yu cemas, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum hasil penyelidikan keluar, jadi dia hanya tinggal di rumah dan menjaga kesehatannya. Dia telah bekerja seperti budak di keluarga ini untuk waktu yang lama, dan beberapa hari ini dia akhirnya menikmati perlakuan dari seorang tuan, terutama Jiang Yan, yang merawatnya dengan segala cara yang mungkin, bahkan dalam hal-hal kecil seperti membiarkan Lin Yu minum air, Jiang Yan melakukannya sendiri. Lin Yu sangat memahami prinsip, kekuatan tidak akan berguna jika tidak digunakan, dan akan kadaluarsa, jadi dia akan memerintahkan Jiang Yan untuk memijat kaki dan punggungnya dari waktu ke waktu, dan dia pun menjalani kehidupan tanpa beban. Pagi itu tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Begitu Jiang Yan membuka pintu, Li Qianjue bergegas masuk dengan tidak sabar. Dia tidak repot-repot menyapa Jiang Yan, dan berkata kepada Lin Yu dengan cemas, "Jiarong, ada berita."
Bab 914, Selamatkan atau bunuh. Lin Yu, yang awalnya berbaring di sofa, tiba-tiba melompat berdiri ketika mendengar kata-kata Li Qianjue, dan berkata dengan gembira, "Saudara Li, hal yang aku minta kamu selidiki, memiliki petunjuk secepat ini." Belum. Li Qianjue sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan menjelaskan, "Bukankah kamu menyuruhku untuk menyelidikinya dengan lebih cermat, jadi masih butuh waktu. Lalu berita apa yang kamu bicarakan?" Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, dan memintanya untuk duduk di sofa, dan bertanya dengan sedikit kebingungan. "Itu adalah produk yang dijual secara eksternal oleh Yunxi Group. Orang-orang kami sudah mengetahuinya," kata Li Qianyi dengan wajah serius. "Oh." Lin Yu kembali tertarik dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa itu?" "Suntikan obat Cina," kata Li Qianyi dengan suara yang dalam. Suntikan obat Cina. Tubuh Lin getaran tiba-tiba ketika dia mendengar istilah itu. Terpana ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan sangat terkejut, "Tapi, bukankah itu disebut suntikan obat Cina? Bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan obat tradisional Tiongkok?" Pengetahuan yang buruk tentang obat tradisional Tiongkok, dan mereka tidak tahu apa itu suntikan obat tradisional Tiongkok. Sekalipun sebagian orang memiliki pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok, mengetahui apa itu bisa kodok, serta mengetahui tentang Salvia miltioriza dan safflower, mereka tidak akan mengetahui bahwa suntikan Kangai, suntikan Kanglait, dan suntikan Suksuening juga merupakan suntikan pengobatan Tiongkok, dan mereka biasanya secara tidak sadar menganggapnya sebagai pengobatan Barat. Li Qianjue sedikit terkejut dengan pertanyaan Lin Yu, lalu dia menepuk kepalanya, tiba-tiba tersadar, dan buru-buru berkata, "Jiarong, aku ingat ada kecelakaan dengan suntikan obat tradisional Tiongkok ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, banyak orang di seluruh negeri meninggal karena suntikan Houtuinia cordata, dan suntikan Houtuinia cordata juga ditangguhkan penggunaan dan persetujuannya pada saat itu." "Benarkan?" "Ya." Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun suntikan obat tradisional Tiongkok dikontrol dengan ketat, suntikan itu tetap muncul dalam aliran yang tak ada habisnya, dan kecelakaan terus terjadi. Karena benda ini bukan milik pengobatan tradisional Tiongkokmu, apakah ini milik pengobatan Barat?" Tanda seru petik 2. Li Qianjue bertanya dengan bingung. "Tidak juga." Lin Yu menggelengkan kepalanya. "Hah?" Li Qianwei membuka mulutnya karena terkejut dan berkata dengan sangat bingung, "Ini bukan pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat, jadi apa sebenarnya suntikan pengobatan Tiongkok ini?" "Adalah." Dia terdiam sejenak dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. "Ini pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat? Ini konyol. Suntikan obat Tiongkok merupakan gabungan dari pengobatan Tiongkok dan Barat, tetapi tidak diakui oleh pengobatan Tiongkok maupun pengobatan Barat." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Karena pengobatan Tiongkok selalu diminum dalam pengobatan Tiongkok, tidak ada teori tentang penyuntikan zat yang efektif ke dalam darah untuk mengobati penyakit dari pengobatan Tiongkok, apalagi penyuntikan. Perbedaan antara pengobatan oral dan suntikan adalah bahwa pengobatan oral akan dimetabolisme oleh saluran pencernaan manusia dan diserap oleh hati dan ginjal, sedangkan suntikan langsung diserap oleh jaringan tubuh atau masuk ke dalam darah. Oleh karena itu, penyuntikan lebih cepat daripada pengobatan oral, tetapi juga lebih berbahaya. Oleh karena itu, persyaratan teknis dan standar kualitas suntikan pengobatan Barat sangat ketat. Penyuntikan harus memiliki bahan yang jelas, bukti kemanjuran yang cukup, kemurnian obat yang tinggi, dan tidak memiliki efek samping yang toksik." "Jelas." Wajah Lin Yu menjadi lebih serius saat dia berbicara, dan sekarang banyak dari apa yang disebut zat efektif yang diekstrak dari suntikan obat Tiongkok sebenarnya adalah campuran kompleks yang belum menjalani uji keamanan. Zat-zat tersebut belum diuji dalam eksperimen double blind, dan rumus molekul serta mekanisme kerja bahan-bahan efektifnya belum dijelaskan dengan jelas. Oleh karena itu, banyak kolom seperti reaksi yang merugikan, kontraindikasi, dan tindakan pencegahan suntikan obat Tiongkok sekarang memiliki kata-kata belum jelas yang tertulis di atasnya. Hal ini menyebabkan banyak orang mengalami reaksi merugikan yang serius setelah menyuntikkan suntikan obat Tiongkok. Wajah Li Qianjue tiba-tiba menjadi sangat serius saat mendengar ini, dan Jiang Yan, Jiang Jingren,
dan yang lainnya di ruangan itu menjadi pucat saat mendengar kata-kata Lin Yu. Tidak heran Lin Yu telah memberitahu mereka sebelumnya untuk tidak menyuntikkan suntikan obat Tiongkok. Ternyata benda ini sangat berbahaya. Jiarong, maksudmu suntikan obat Cina tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Li Qianyi bertanya dengan wajah cemberut. Saya tidak mengatakan bahwa suntikan obat Tiongkok tidak berguna. Saya hanya mengatakan bahwa itu sangat berisiko karena tidak memiliki data klinis dan bahan-bahannya rumit. Bahkan suntikan yang sama akan bervariasi karena lingkungan pertumbuhan bahan obat yang berbeda. Ini seperti, setiap kali Anda disuntik, itu adalah pertaruhan, dan Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri. Bahkan jika kemungkinan reaksi obat yang merugikan adalah 1 dari 1000 atau bahkan 1 dari 10.000, apakah Anda berani bertaruh? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Anda tahu, itu menyebabkan 120.000 reaksi yang merugikan setahun. Li Qianjue tercengang oleh kata-kata Lin Yu, dan membuka mulutnya dengan ngeri. Ya, jika ini benar-benar seperti yang dikatakan Lin Yu, bahkan jika obatnya manjur, dia tidak akan berani meminumnya. Sebab, begitu reaksi merugikan ini terjadi pada Anda, ada kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Jiarong, kalau begitu, karena benda ini sangat berisiko, bagaimana benda ini ditemukan? Li Qianyi bertanya dengan bingung. Sebelum dan sesudah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, terjadi kekurangan dokter dan obat-obatan, dan penyakit merajalela. Untuk menghemat waktu yang dihabiskan untuk penyerapan gastrointestinal, suntikan obat Tiongkok lahir. Itu dapat dianggap sebagai produk khas. Zaman itu, Lin Yu berkata dengan wajah serius, kecepatan penelitian dan pengembangannya luar biasa cepat. Pada dasarnya, lebih dari 1.400 jenis suntikan obat Tiongkok telah dikembangkan pada tahun 1980-an. Di luar negeri, siklus dari pengembangan obat baru hingga peluncurannya yang sukses umumnya memakan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, yang menghabiskan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Proses pengembangan suntikan obat Tiongkok terlalu sederhana, itulah alasan lain mengapa hal itu dipertanyakan. Saya mengerti, obat ini mungkin berhasil di era sumber daya yang langka saat itu, tetapi di era medis yang maju saat ini, kekurangannya menjadi semakin jelas. Li Qianyi mengangguk dan bertanya dengan bingung, kalau begitu, mengapa tidak menghapus suntikan obat tradisional Tiongkok? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan berkata, menghapus. Semudah itu, suntikan obat tradisional memiliki volume penjualan tahunan ratusan miliar dan keuntungan besar. Dengan kue keuntungan yang begitu besar, kekuatan di baliknya rumit. Bagaimana kita bisa menghapusnya hanya dengan keinginan? Sebenarnya, Lin Yu juga telah memikirkannya. Ketika lembaga medis pengobatan tradisional Tiongkok didirikan di masa depan, dia pasti akan memimpin dalam menghilangkan penggunaan suntikan obat tradisional Tiongkok. Sialan, tidak heran rumah sakit sekarang menambahkan suntikan buplerum dan ginseng saat memberikan infus. Li Qianjue mengumpat dengan wajah cemberut, ternyata itu terutama untuk tujuan menghasilkan uang. Karena itu, sebagai dokter pengobatan Tiongkok yang memiliki hati nurani, saya tidak akan pernah secara aktif merekomendasikan suntikan pengobatan Tiongkok kepada pasien. Wajah Lin Yu menjadi muram dan dia berkata dengan dingin, dan Suanyimen tidak peduli dengan hidup atau mati pasien demi uang. Jika dia membuat resep dalam esensi 3 misteri, menjadi suntikan pengobatan Tiongkok, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh saat itu. Lin Yu mengetahui kerumitan bahan obat dalam resep ini lebih dari siapapun. Jika Suanyimen benar-benar membuat suntikan pengobatan Tiongkok sesuai dengan resep ini, reaksi merugikan yang disebabkan oleh suntikan pengobatan Tiongkok ini mungkin lebih besar daripada suntikan pengobatan Tiongkok lainnya. Namun, alasan mengapa Suanyimen dan Chu Yunxi begitu tak kenal takut adalah karena solusi injeksi mereka dijual dengan bantuan rumah sakit. Selama mereka memberi rumah sakit keuntungan yang cukup besar, bahkan jika ada masalah, rumah sakit akan menanganinya sendiri. Jadi, dalam hal ini, suntikan yang dihasilkan oleh Suanyimen benar-benar sebanding dengan racun. Ini juga merupakan alasan mengapa ketika cairan oral obat paten Tiongkok seperti cairan oral Changsheng diboikot,
produk Yunxi Group masih dapat laku keras. Karena pengobatan mereka telah kehilangan hati nuraninya. Namun, ini juga sejalan dengan gaya sekte Suanyi yang konsisten. Kapan mereka pernah menganggap serius kehidupan manusia? Lin Yu kembali merasakan kesedihan yang amat dalam hatinya. Ia mematok harga obat oral Changsheng sangat rendah demi memberi manfaat bagi umat manusia dan memajukan pengobatan Tiongkok, tetapi pada akhirnya ia malah diboikot dan difitnah. Suntikan obat tradisional Tiongkok Suanyimen sangat jahat dan menganggap kehidupan manusia tidak berharga, tetapi menghasilkan banyak uang dan meraup untung besar. Sungguh ironi yang hebat. Jiarong, apakah tidak ada cara bagi kita untuk menghentikan mereka? Li Qianyi mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan marah, biarkan saja obat-obatan mereka dijual untuk menyakiti orang lain. Lin Yu tampak sedih dan berkata dengan sedih, Saudara Li, siapa lagi yang akan percaya apa yang aku katakan sekarang selain kamu? Bab 915 air dapat membawa perahu tetapi juga dapat menenggelamkannya. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar kata-kata Lin Yu, mereka merasa seolah-olah hati mereka tiba-tiba ditusuk oleh sesuatu yang tajam, dan mereka tidak dapat menahan rasa sedih untuk Lin Yu. Ya, dokter yang sungguh peduli dengan pasiennya justru dizalimi, dihina, dan bahkan dipukul, sedangkan orang jahat yang mengeksploitasi pasien dan terobsesi dengan keuntungan meraup banyak uang dengan mengorbankan nyawa pasien. Jiarong, karena mereka tidak percaya padamu sekarang, abaikan saja mereka. Saat mereka meninggal, biarkan mereka menyesalinya. Kata Jiang Jingren dengan marah. Sebagai seorang ayah mertua, dia tidak tega melihat menantu laki-lakinya menderita ketidakadilan yang begitu besar. Benar sekali, Jiarong, kita telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mereka tidak mempercayai kita, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Li Qianjue juga mendengus dingin dan berkata dengan marah, bukankah mereka mempertanyakan pemalsuan hasil tes cairan oral kita? Tunggu sampai mereka atau anggota keluarga mereka disuntik dengan suntikan obat tradisional Tiongkok milik Yunxi Group dan kehilangan nyawa mereka, baru kita lihat apa yang akan mereka katakan. Li Qianjue mengakui bahwa ada sedikit dendam dalam perkataannya, tetapi siapa yang tidak akan memiliki jejak dendam setelah menderita ketidakadilan yang begitu besar? Saudara Li, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Lin Yu melambaikan tangannya ke arah Li Qianjue, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, itu semua karena sekte Suanyi terlalu hina dan berbahaya. Setelah mengalami kejadian ini, Lin Yu semakin bertekad untuk membasmi sekte Suanyi. Jika sekte Suanyi tidak diberantas sepenuhnya, pengobatan Tiongkok cepat atau lambat akan dihancurkan olehnya. Saya akan menelepon Menteri Hao dan bertanya apakah lelaki kurus dan gelap itu sudah tertangkap. Kalau tidak, saya akan meminta bantuan Han Bing. Kata Lin Yu dengan suara yang dalam. Meskipun lelaki kurus dan gelap ini bukan ahli ilmu mistik dan tidak layak diintervensi oleh Han Bing dan yang lainnya, bagaimanapun juga, ini adalah masalah ribuan nyawa, jadi wajar saja jika meminta bantuan Han Bing dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Lin Yu langsung menghubungi nomor Hao Ningyuan. Entah mengapa, Lin Yu merasa nada bicara Hao Ningyuan di ujung telepon agak lelah, tetapi dia tidak banyak bertanya dan langsung bertanya tentang pria berkulit hitam kurus itu. Hao Ningyuan menjadi gembira saat mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Polisi telah menemukan keberadaan pria kurus dan berkulit gelap itu. Dia memang telah melarikan diri ke provinsi lain. Orang-orang dari Biro Kota dan polisi setempat telah mulai menyiapkan rencana penangkapan. Saya yakin dia akan segera ditangkap. Benarkah? Itu hebat. Terima kasih, Paman Hao. Lin Yu langsung bersemangat saat mendengar ini. Meskipun awan gelap yang menggantung di atas kepalanya belum menghilang, semuanya sudah bergerak ke arah yang baik. Kemudian Lin Yu dengan bersemangat memberitahu Hao Ningyuan tentang penemuannya bahwa Yunxi Group memproduksi dan menjual suntikan obat Tiongkok. Namun, Hao Ningyuan di ujung telepon tidak merasakan kegembiraan apapun saat mendengar kata-kata Lin Yu. Dia mendesah pelan dan berbisik, Jiarong, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini sekarang. Lin Yu mendengar beban dan kelelahan dalam kata-kata Hao Ningyuan, dan terkejut. Dia bertanya dengan tergesa-gesa,
Paman Hao, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Hao Ningyuan menghela napas lama dan berkata, baru-baru ini, aku telah dilaporkan oleh masa satu demi satu, mengatakan bahwa aku berkolusi denganmu dan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menyakiti orang. Bahkan orang-orang di atas pun khawatir. Agar adil, orang-orang di atas memintaku untuk menarik diri dari masalahmu dan membiarkan Lao Si mengambil alih. Dia telah membentuk tim investigasi khusus. Jiarong, apakah kamu masih ingat Lao Si ini? Wakil di bawahku. Lao Si. Lin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu tiba-tiba teringat, dan bertanya dengan bingung, apakah kamu berbicara tentang si Kun Hao? Ya, itu dia. Hao Ningyuan menghela napas dan berkata, kamu melihatnya di upacara pemilihan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok terakhir. Meskipun aku sangat menentang perubahan kandidat, dia tetap orang yang akhirnya diputuskan bertanggung jawab atas insiden ini. Setelah Hao Ningyuan mengingatkan, Lin Yu ingat bahwa si Kun Hao selalu berhubungan baik dengan Wan Siling. Awalnya, si Kun Hao mendukung Wan Siling sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, jadi dia punya prasangka buruk terhadap Lin Yu. Tidak heran Hao Ningyuan terdengar begitu khawatir. Tidak apa-apa, Paman Hao, Anda mengatakan bahwa orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Tidak masalah siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Lin Yu berkata dengan tegas. Sekarang dia lebih percaya diri daripada sebelumnya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki pegangan sekte Suanyi. Seperti kata pepatah, air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menenggelamkannya. Meskipun suntikan obat Tiongkok telah mendatangkan keuntungan besar bagi sekte Suanyi, kekurangannya juga telah menjadikannya bom yang disesuaikan. Selama bom waktu ini digunakan dengan benar, ia dapat menghancurkan sekte Suanyi berkeping-keping kapan saja. Meskipun ia lebih suka tidak memiliki bom waktu ini karena mempertimbangkan keselamatan nyawa pasien, kini orang-orang di seluruh negeri tidak mempercayainya dan ia tidak punya pilihan lain. Mungkin hanya setelah menderita kerugian akibat suntikan obat Cina, orang-orang ini akan merasa menyesal. Semua orang seperti ini, hanya ketika mereka terluka mereka akan bangun. Jiarong, aku tidak bisa membantumu lagi. Kamu harus menghadapi semua yang terjadi selanjutnya sendiri. Hao Ningyuan mendesah, nadanya putus asa. Lin Yu tidak patah semangat. Sebaliknya, dia terkejut dan berkata kepada Hao Ningyuan, Paman Hao, jangan khawatir, saya jamin saya akan menyelesaikan semua ini. Pengobatan tradisional Cina Yanxia saya telah melalui 5.000 tahun pasang surut. Apa yang belum saya lihat? Bagaimana saya bisa jatuh ke tangan para penjahat ini? Ketika Hao Ningyuan mendengar kata-kata murah hati Lin Yu, hatinya tiba-tiba menghangat dan dia tertawa terbahak-bahak. Haha, bagus, kamu layak menjadi tulang punggung pengobatan tradisional Tiongkok. Aku menunggu kabar baikmu. Tidak lama setelah Lin Yu menyelesaikan panggilan telepon dengan Hao Ningyuan, tiba-tiba terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu, yang kedengarannya sangat mirip dengan Li Qianjue pada awalnya. Li Qianyi tergesa-gesa berjalan maju dengan curiga dan membuka pintu, hanya untuk melihat Li Zenseng melangkah masuk dengan ekspresi agak bingung di wajahnya. Saudara Li, apa yang terjadi? Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan, ini buruk. Cat merah telah terciprat pada pintu rol di setiap cabang Huiseng Tang kami. Li Zenseng berkata dengan marah dan wajah pucat, dan kata-kata, pencari untung, dan, dukun, tertulis di sana. Lin Yu merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia pikir itu sesuatu yang serius, tetapi untungnya dia memiliki pandangan ke depan dan meminta Dou Xinyi untuk memerintahkan semua toko tutup, sehingga tidak akan ada korban. Tuan, mengapa Anda tidak cemas? Li Zenseng tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan marah, ini adalah tamparan di wajah Huiseng Tang kita. Cemas? Apa yang bisa saya lakukan jika saya cemas? Lin Yu menghela nafas, lalu berbaring di sofa. Apakah kita akan menanggung penghinaan ini? Li Zenseng berkata dengan marah, tinjunya terkepal begitu keras hingga menimbulkan suara berderak. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Lin Yu menyipitkan matanya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan ringan, sekarang, yang terpenting bagi kita adalah kesabaran. Karena kita akan mengambil tindakan,
kita harus benar-benar siap. Begitu kita mengambil tindakan, kita harus memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menyerah. Pada saat yang sama, di sebuah kawasan villa kaya yang terkenal di luar Sanjing, dari ruang penyimpanan anggur yang didekorasi dengan mewah, terdengar ledakan tawa yang keras dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Dan tawa ini datangnya dari Chu Yunxi dan Rong Huan. Rong Huan dan Chu Yunxi terlihat, masing-masing mengenakan tuxedo dan kemeja yang dirancang indah, serta sepatu kulit yang mahal dan berkilau. Mereka duduk di sofa saling berhadapan, dengan kaki disilangkan, memegang gelas berhak tinggi berisi anggur merah di tangan mereka, menggoyangkannya perlahan, tampak sangat bebas dan santai. Reputasi He Jiarong benar-benar hancur kali ini. Rong Huan bersikap lembut dan elegan, lalu berkata dengan santai sambil tersenyum, "Sudah kubilang sejak lama, bagi kami di Sekte Suanyi, berurusan dengannya semudah berurusan dengan anjing kampung. Kami tidak mengambil tindakan sebelumnya karena kami tidak ingin mengganggunya. Dia benar-benar menganggap Sekte Suanyi kami seperti buah kesemek yang lembut. Kali ini aku sungguh mengagumi Tuan Tua dan Tuan Rong." Chu Yunxi juga berkata dengan wajah bangga, sangat mudah mengalahkan bocah He Jiarong ini, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia dikalahkan, hahaha. Dia merasa sangat senang di dalam hatinya, dan kekagumannya terhadap Sekte Suanyi juga berasal dari lubuk hatinya. Dia telah bertarung dengan Lin Yu berkali-kali dan tidak pernah mendapat keuntungan apapun. Tetapi sekarang setelah Sekte Suanyi mengambil tindakan, Lin Yu dipukuli sampai tidak ada peluang untuk pulih. Dia tidak dapat menahan rasa gembira di dalam hatinya, karena memilih Sekte Suanyi sebagai mitra adalah tindakan yang sungguh bijaksana. Sekarang Hao Ningyuan tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, dan pendukung terbesar He Jiarong telah pergi. Rong Huan berkata perlahan, dia mungkin belum tahu, produk apa yang kita jual. Aku tidak tahu. Anak ini mengira kita juga menjual cairan oral. Chu Yunxi tertawa keras. Ngomong-ngomong, aku harus meneleponnya untuk membicarakan kerjasama. Rong Huan tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah, dan dia berkata tergesa-gesa. Bekerja sama dengannya. Chu Yunxi tertegun saat mendengar ini, sedikit bingung. Lihat ingatanmu, bukankah kita mengunjungi cabangnya terakhir kali? Rong Huan tersenyum pada Chu Yunxi. Apa yang dia bicarakan tentu saja mengambil kesempatan untuk mengakuisisi cabang Lin Yu. Alasan mengapa dia dan Chu Yunxi begitu percaya diri untuk mengunjungi cabang Hui Sengtang terakhir kali adalah karena dia telah merencanakan segalanya dan hanya menunggu hari ini tiba. Haha, ya, saat ini, kita tentu harus membantunya. Chu Yunxi mengangguk berulang kali dan tertawa penuh kebanggaan.